Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Insyaallah kita hari ini membahas masalah yang mewajibkan akan mandi. Jadi yang mewajibkan akan mandi insyaallah kita bahas adalah Ntar dulu. Jadi yang mewajibkan mandi itu, kata beliau, nanti kita bahas di sinilah yang mewajibkan mandi. Apa-apa saja yang mewajibkan akan kita mandi. Waalaikumsalam. Faslun fi maujibil gusli wal guslu lugatan sailanul ma'i ala syai'in mutlaqan wa syar'an sailanu ala jami badanihi biniyatin makhsusatin. Jadi yang namanya mandi itu ialah, kata beliau, secara lugat adalah mengalirkan air atas sesuatu secara mutlak. Jadi apapun yang kita alirkan kepada sesuatu, entah itu kepada badan, entah apakah, itu namanya ghusl. Namanya mandi namanya. Jadi mandi itu secara lugatan adalah ghusl. Kalau gas itu mencuci lah. Kalau gainnya itu barisnya itu fathah, itu berarti mencuci namanya. Membasuh. Kalau gus itu mandi. Lain gusdur, lainlah gus. Nah, kalimatnya guslu. Nah, itulah gainnya itu pakai huruf domah namanya. Itu adalah artinya mandi. Nah, mandi itu kata beliau secara lugat adalah mengalirkan air atas sesuatu apapun. Itu mandi. Namanya menurut secara lugat. Tetapi kalau secara hukum syariat adalah sailanuhu ala jamil badani biniyatin makhsusatin. Arti mandi itu ialah mandi wajib itu, yang wajib itu ialah mengalirkan air ke seluruh tubuh biniyatin makhsusatin dengan niat yang tertentu. Jadi artinya mandi itu adalah mengalirkan air ke seluruh tubuh dengan niat tertentu. Nah, itulah. Lalu apa saja yang mewajibkan kita mandi ini? Wallazi yujibul ghuslu sittatu asya. Salah satu tastariku pihar rijal wan nisa. Jadi 3 macam, kata beliau, mandi itu yang mewajibkan mandi. 3 macam yang laki-laki dan perempuan itu sama. Dan 3 macam khusus untuk perempuan. Jadi jumlahnya adalah 6 yang mewajibkan akan kita itu mandi. Jadi yang mewajibkan kita itu mandi itu ada 6 macam. Adalah di antaranya nanti ada. Wahia itu yang mewajibkan kita mandi adalah al-itika'ul khitaini wa yu'baru an hadhil iltika'i bil iladi hayyin wadihin gayyaba khasafata zakari minhu au qadriha minal maqtu'ah wa nal maqtu'atiha. Jadi yang pertama, ini perlu diperhatikanlah. Yang pertama adalah penyebab kita mandi itu, yaitu bertemunya 2 khitanan. Allah pian 2 khitan. Arti 2 khitan itu kemaluan laki-laki dan kemaluan perempuan. Kalau dia bertemu 2 itu, laki-laki dan perempuan, 2 khitannya itu bertemu. Paham ya pian deh itu
Dua khitan itu bertemu, dua khitan itu artinya kemaluan laki-laki dan perempuan bertemu. Tapi dengan syarat, itulah dengan syaratnya itu dimasukkan. Dan memasukkan itu tenggelam kepala hilimnya. Itu wajib mandi walaupun kada keluar mani. Ini kalau dicontohkan di sini kada apa lah, kada apa mungkin kada karena Bennett ulun lah kada lah, kada karena PL berarti lah. Jadi kalau orang itu misalnya bertemu hitannya saja bertemu, tapi kepalanya itu tidak masuk. Paham pian kepalanya lah, mun lakian tuh kepalanya kada masuk nah. Di luar aja itu kada wajib mandi. Itulah kalau di luar, tapi mun di luar ini keluar mandi wajib mandi. Maksudnya, walaupun dia itu masuk, walaupun dia masuk bertemunya dua khitan tadi, walaupun masuk dan tidak keluar mani, itu tetap wajib mandi. Paham ya? Atau di luar saja kepalanya ini di luar ya, keluar di luar aja. Di luar, lalu laki-laki ini keluar mani, kada masuk kepalanya, itu yang laki-laki aja yang wajib mandi, yang perempuannya tidak wajib mandi. Paham yang perbedaannya? Pahamlah? Alhamdulillah. Jadi seperti itu. Jadi yang mewajibkan mandi itu bertemunya iltikaul hitaini, yaitu bertemunya dua khitanan, dua sunatan laki-laki dan perempuan. Dan Yarsidin diiktibarkan itu yaitu masuknya salah satu daripada dua khitan, masuknya khitanan tadi ke situ yaitu khasafahnya masuk, kepalanya yang masuk. Walaupun kada keluar mandi wajib mandi. Lalu bagaimana dengan orang yang kada punya kepala? Batangnya ada tapi kepalanya tidak ada. Nah, itu masalah. Batangnya ada, kepalanya tidak ada. Lalu dia masuk, apanya yang masuk? Kadarnya. Kalau kadarnya itu standarnya misalnya 2 cinti, nah 2 cinti itu masuk, berarti dia wajib mandi. Berarti itulah. Ini maaf kita, karena belajar fikih Bang, seperti itu, belajar fikihnya seperti itu. Jadi Jersidin wajib mandi apabila bertemunya 2 khitan dan syaratnya kepalanya masuk. Itu wajib mandi. Nah, atau orang itu terputung kepalanya. Nah, hilimnya tidak ada, batangnya saja tidak ada, maka kadar hilim itu berapa panjangnya? Nah, itu kalau bahasanya sampai tangkalannya itu berapa? Misalnya 2 cm berarti bila dia masuk yang tidak punya kepala 2 cm itu wajib mandi dia, walaupun kada keluar mandi. Walaupun kada keluar mandi, artinya asalkan dia masuk. Tetapi misalnya kalau di muka ini aja, lalu keluar, itu yang laki aja yang mandi, yang perempuan enggak. Jadi batasnya mandi itu apabila tenggelam kepalanya. Itulah tenggelam kepalanya, itu yang wajib mandi. Nah, wajib mandi. Ya, Pak Mas John. Kalau orang terpotong, nah itulah terpotong kadarnya. Kalau kepalanya tidak ada berarti kadarnya yang dihitung. Kan ada orang yang terpotong kepalanya dimakan buntal. Dimakan buntal kepalanya bekas terpotong karena potong kepalanya itu kadarnya yang masuk berarti itu wajib dia mandi. Ingatkan adalah syaratnya wajib mandi itu apabila kepalanya tenggelam. Kalau di muka aja itu keluar mani, yang laki yang keluar mani berarti yang laki mandi. Kalau perempuannya yang keluar berarti perempuannya yang mandi. Nah, itulah itu yang pertama dulu. Wa yasirul adamiyul mulidu fihi junuban bi illadhi madzukira. Nah, jadilah orang yang memasukkan khasafahnya tadi, kemaluannya tadi kepada kemaluan perempuan, maka keduanya tadi itu disebutkan orang itu dalam keadaan junub berarti. Nah, itu junub sudah. Ulun kada keluar mani aja, masukkan aja tetap junub hukumnya. Walaupun tidak keluar mani. Nah, jadi syaratnya itu bilanya masuk kepalanya berarti junub sudah. Badu-dua junubnya. Jadi keduanya junub itu namanya. Amal maitu fala yu'adu gasluhu bi ilaji fihi wa amal khunsal muskilu fala gusla alaihi bi ilaji khasafatihi wala bi ilajin fi kubulihi. Adapun mayit maka tidak perlu diulangi itu mandinya si mayit tadi dengan sebab ada yang memasukkan. Nah, misalnya mayit tadi itu
mayit itu misalnya sudah dimandikan, lalu ada anggaplah orang memperkosanya atau suaminya atau istrinya memasukkan, apakah diulangi mandi mayit tadi? Wah, tidak diulangi, maka junubnya sudah aja. Ada junub lagi namanya mayit. Makanya mayit itu kada batal wudunya pun tidak batal. Mayit adalah kalau disentuh, kalau sudah berwudu ataupun dimasukkan tadi itu. Artinya digauli mayit tadi, maka wajibkan mengulangi mandi mayit tadi? Wah, kada wajib mengulanginya mandi mayit tadi. Nah, itu kalau itu mayit. Adapun orang yang muskil itu artinya punya alat kelamin ganda, 2 alat kelaminnya. Pokoknya punya alat kelamin ganda. Orang itu kalau punya alat kelamin ganda dimasukkan di mukanya, itu kada apa-apa aja sih, kada wajib mandi. Wa amal khunsa, adapun khunsal muskil. Khunsa muskil itu artinya banjir, bencong yang mempunyai 2 alat kelamin. Fala gusla alaihi bi ilaji khasafatihi wala bi ilaji fi kubulihi. Jadi sidin kada mewajibkannya mandi dengan dia itu memasukkan. Nah, memasukkan khasafahnya, dan demikian juga tidak wajib mandi sebab dimasuki. Jadi orang itu misalnya khunsa, banjir. Kan orang yang muskil itu 2 mempunyai alat kelamin. Dia ini alat kelamin dia sendiri itu dimasukkannya ke tempat dia, kada wajib mandi. Nih bedanya seperti itulah. Angka 2 dimasuki orang di mukanya nih kada wajib juga mandi. Itu banjir istimewa juga. Muskil yang 2 punya alat kelamin. 2 punya alat kelamin seperti itu. Mantap itu lah. Itu yang pertama. Jadi yang pertama artinya orang yang junub itu sebab yang pertama yaitu bisa terjadi pada laki-laki dan perempuan adalah memasukkan khosofahnya, memasukkan jakarnya sampai kepada tenggelam itu kepalanya. Nah, kepalanya tenggelam. Bagi orang yang normal. Kalau orang yang terputung berarti kadarnya. Itu keluar mani, tidak keluar mani tetap hukumnya wajib mandi dengan syarat batasnya tadi kepalanya itu tenggelam, hilimnya tenggelam. Yang pertama. Adapun orang yang khunsa muskil, orang yang mempunyai alat kelamin ganda. Lalu alat kelaminnya ini kan 2 dia, punya laki-laki 1, punya perempuan 1. Dia tuh dimasukkan punya dia ini ke tempat dia, kada wajib mandi. Atau dimasukkan orang ke tempat inya nih, ke tempat punya dia, ke faraknya, kemaluan dia yang perempuannya bisa bentuk. Itu tetap tidak wajib mandi bagi orang yang mempunyai alat kelamin 2. Nah, itu banjir asli namanya kalau kita itulah. Kalau banjir asli seperti itulah. Nah, itu yang pertama. Dia kan ada 6. 3 yang sama-sama laki-laki dan perempuan. Wa minal mustariki al injalu ay khurujil mani min syakhsin bi ghairi ilazin wa in kalal maniyu ka qutratin walau kanat ala launi dami. Nah, kedua kata beliau yang bersarikat antara laki-laki dan perempuan yang menyebabkan mandi yaitu keluarnya air mani. Keluar air mani, al-inzal. Inzal itu keluar mani dengan sebab dimasukkan ataupun tidak. Misalnya memandang orang keluar mani walaupun sedikit keluarnya tetap wajib mandi. Atau dimasukkan, kalau dimasukkan tadi sudah pasti sudah. Kalau dimasukkan tenggelam khasafah lalu keluar mani, nah itu namanya memang wajib mandi. Ada ini misalnya memandang orang atau berpikir, menghayal, keluar mani, walaupun sedikit mani yang keluar, tetap hukumnya itu wajib mandi. Walaupun jersidin kalau nidami, sekalipun keluarnya itu seperti warna darah. Nah, keluar maninya itu seperti warna darah, dan dia merasakan lezat, maka wajib dia itu mandi. Itu jangan dikiralah artinya orang yang berhubungan saja yang wajib mandi, tetapi orang yang kada berhubungan pun dia mahayal wajib mandi. Artinya keluar mani tanpa ada memasukkan khasafah, tanpa memasukkan kemaluannya, itu wajib mandi. Wajib mandilah. Nah, itu terserah dia mengeluarkan entah dengan tangannya ke atau apa, tetap wajib mandi hukumnya dengan syarat keluar mandi tadi. Nah, dengan mandi tadi. Nah,
Nah, itu yang kedua lah. Yang kedua yang mewajibkan kita mandi, yaitu keluar mandinya. Walau kanal khariju bijima'in au gairihi. Piya wa gairihi. Piyak zatin au naumin bisahwatin. Au gairiha min tarikihil mu'tadi au gairihi. Kanin kasara salbuhu pakharajal maniyuhu. Jasidin. Nah, walau kanal khariju itu bijimain. Ya, jelas sudah kalau jima. Itu wajib dia mandi. Kalau dengan jima lah. Berhubungan au gairihi atau selain daripada berhubungan, yaitu menggisang-gisangkannya kah, menggaruknya kah, lalu keluar mani, wajib dia mandi. Nah, itu. Atau dengan tangannya misalnya, wajib mandi. Afiyak jatin, di waktu dia bangun jaga, au naumin, atau di waktu tidur keluar mani, temimpi di waktu tidur, tetap wajib mandi. Nah, itulah. Jadi di waktu jaga menghayal misalnya, melihat orang menghayal keluar mani, ataupun dikeluarkannya dengan sendirinya, itu juga tetap wajib mandi. Dengan syahwat jasidin, au gairiya atau selain daripada syahwat, min tarikatil mu'tadi daripada jalan yang terbiasa, ya terbiasa mengeluarkan mani seperti apa, yaitu berhubungan, au gairihi atau selain daripada berhubungan tadi, keluar maninya, atau selain daripada jalan yang terbiasa keluar mani. Keluar mani biasa terbiasa apa? Di zakarnya keluar. Itu ngarannya keluarnya itu dengan jalan yang terbiasa atau jalan yang tidak biasa keluar air mani. Kain kisari salbuhu jersidin, kain kasara salbuhu, seperti misalnya pecah, apa sulbinya pecah. Sulbinya pecah lalu dia keluar dari situ pakharaja manihu, keluar maninya daripada sulbinya, bukan daripada alat kelaminnya keluarnya. Tetap wajib mandi dengan sebab yang demikian itu. Nah, itulah yang menyebabkan mandi yang kedua. Ada yang menyebabkan mandi yang kedua antara laki-laki dan keluar mani tadi, yaitu dengan sebab memasukkan tadi. Hanya keluar mani tadi dengan sebab kita memasukkan tadi khasafah kita tadi. Nah, walaupun sedikit keluarnya, karena bila sudah masuk khasafah kepalanya itu wajib mandi walaupun tidak keluar tadi yang pertama. Yuk keluarnya sedikit aja sudah ulun masukkan, cuma keluarnya sedikit, ya tetap wajib mandi. Ulun kadang memasukkan tapi ulun menghayal aja, menghayal keluar mani walaupun sedikit, walaupun warnanya darah, tetap wajib dia itu mandi. Nah, ya seperti jasidin berhubungan atau selain daripada berhubungan tadi, atau jasidin jaga ataupun tidur. Kalau tidur atau mimpi lalu keluar, tetap wajib mandi. Nah, tetap wajib mandi. Kalau atau selain daripada itu, atau jalannya bukan di situ keluarnya. Kalau jalan yang keluar misalnya daripada kemaluannya akan keluar mani tadi, ini bukan dari situ keluarnya. Di mana keluarnya? Yaitu seperti sulbi orang itu pecah. Sulbinya pecah, lalu dari sulbi itu keluar air mani, tetap hukumnya wajib mandi. Nah, itu diantaranya lah. Diantaranya yang kedua, kita itu wajib mandi. Artinya yang pertama, yang pertama tadi dengan sebab memasukkan kemaluan kita kepada kemaluan seseorang, itu hukumnya wajib mandi walaupun tidak keluar mandi. Yang kedua berarti keluar mani. Keluar mani itu baik bermimpi kah, baik itu jaga kah, baik dengan cara berhubungan kah, ataupun tidak seperti memandang, menghayal. Nah, itu juga tetap wajib mandi. Itu mimpi misalnya, tetap wajib mandi hukumnya walaupun setitik, walaupun warnanya seperti warna darah. Nah, itu tetap hukumnya wajib mandi. Nah, kita itu seperti itu. Yang ketiga, ini laki-laki sama dan perempuan yang ketiga juga. Yang ketiga ini, wa minal mustariki al mautu illa fi syahidi. Nah, itu sama juga wajib mandi jersidin. Wajib juga mandi apabila orang itu mati. Sebenarnya lah di dalam kitab lain kan disebutkan ini, karena ini babulnya babul mait sebenarnya. Kalau di kitab lain, jadi kalau di kitabnya itu cuma 3 atau 5 buting. Ada yang ini kalau di kitab lain, tapi di sini disebutkan artinya yang menyewajibkan mandi itu diantaranya adalah mati jersidin, itu wajib mandi, wajib dimandikan. Karena itu fardu kifayah, kecuali mati syahid jersidin. Kalau mati syahid ada wajib mandi, itu seluruhnya dikuburkan dengan pakaiannya itulah dan disalatkan, habis itu dikuburkan. Nah, itu mandi yang sama-sama laki-laki dan perempuan mengalaminya akan mandi, wajib mandi hukumnya.
Wasala satun tukhtasu bihan nisa'u wahiyal haidu aidamul khariju min imra'atin balagatis asinina. Nah, ini yang keempat itu Jasidin, yaitu khusus perempuan yang mewajibkan mandi. Apa itu? Yang pertama adalah haid, Jasidin. Ya, perempuan itu bila inya haid, itu wajib mandi apabila sudah selesai haidnya. Jadi orang kalau perempuan, kalau dia haid, habis haidnya, itu wajib dia mandi. Ingatkan, haid itu paling sedikit sehari semalam. Sehari semalaman habis haidnya. Nah, kebiasaannya menurut perempuan itu 6 hari, 3 hari, 7 hari, terserah dia. Paling lama haid itu, bukan terserah dia lah, keadaan adatnya. Yang kedua, yaitu haid itu paling lama 15 hari. Jadi tidak ada orang yang lebih daripada 15 hari haid itu. Kalau dia haid 15 hari lebih, itu berarti darah penyakit sudah. Darah penyakit. Wajib mandi, wajib sembahyang, dan boleh sudah digauli. Kalau lebih daripada 15 hari. Jadi 15 hari itu adalah batas paling lama haid. Paling lama haid. Makanya paling sedikit suci perempuan itu 15 hari. Kenapa? Karena masa haidnya paling lama adalah 15 hari. Nah, itulah. Nah, haid ini keluar, kebiasaan kata beliau adalah Jasidin, bagi perempuan itu keluar darah haidnya adalah umurnya sampai kepada 9 tahun. Itu kalau orang Arab lah, kalau orang Arab ini suburnya. Orang Arab ini subur, makanya orang Arab ini karena dia subur itulah dia itu biasanya 9 tahun sudah dia itu dalam keadaan dalam keadaan haid. Kalau kita ini kan ada yang 12. Jadi ingatkanlah batas haid itu berarti wajib sudah perempuan itu sembahyang. Perempuan itu lah sembahyang wajibnya apabila dia itu dalam keadaan haid tadi sudah haid itu berarti sudah balik tandanya. Jadi tanda perempuan itu balik adalah dengan dia itu haid. Kalau laki-laki dengan bermimpi. Nah, bermimpi tidak ada haid, tidak ada berarti 12 tahun umurnya. Ulun guru kada ada haid-haidnya 12 tahun dah umur. Nah, berarti 12 tahun itu menandakan baik walaupun tidak haid sudah. Nah, ya itulah. Jadi ingatkan itu. Jadi haid itu perempuan paling sedikitnya 1 hari 1 malam. Kebiasaannya bisa 6, bisa 4, bisa 7, pokoknya di bawah daripada 15 tergantung perempuannya itu. Kadang-kadang perempuan subur itu sampai 8 hari bisa dia haid. Nah, itu. Sampai 10 hari bisa. Ada juga 3 hari, 4 hari, tapi kebiasaannya kalau di kitab disebutkan 6 atau 7 hari itu kebiasaannya. Nah, orang yang selesai daripada haid ini wajib mandi hukumnya. Nah, yang kedua Jasidin, yang khusus perempuan adalah wan nifasu, yaitu perempuan itu selesai daripada nifas. Wa huwa damul khariju akibal wiladati fa innahu mujibun lil ghusli qat'an. Jadi perempuan itu ialah yang keluar darahnya ketika dia selesai melahirkan. Itu namanya darah nifas. Maka orang yang habis melahirkan itu berarti dia itu yang keluar darahnya itu dinamakan darah nifas. Darah nifas itu paling sedikit adalah 1 lahzah. Arti 1 lahzah itu habis dia melahirkan langsung tidak keluar darah. Maka wajib mandi. Kebiasaannya 40 hari, paling lama 60 hari. Oh, sekarang ini zaman canggih. Zaman canggih. Kalau keluar darah harus disuntik. Lalu dia tidak keluar lagi darah. Menunggu 40 hari kah dia baru mandi? Kada. Bila sudah selesai haidnya, entah itu dengan nipasnya, darah keluar, berarti sudah wajib mandi. Jangan menunggu 60 hari lagi. Ini kan ada kemarin itu bertanya, guru ini 60 hari gak diselesaikan. Tidak. Kalau darahnya tidak keluar lagi, berarti sudah wajib dia itu mandi. Dan wajib dia mengerjakan kewajibannya sembahyang. Itu wajib sudah. Itu jangan menunggu 40 hari masih nipas. Enggak, kalau darahnya tidak keluar lagi berarti sudah berakhir nipasnya. Sekarang kan zamannya canggih lah. Zaman canggih, habis melahirkan itu disuntik orang tidak keluar lagi darah. Itu karena ada obatnya untuk menahan darah itu keluar. Maka itu tidak nipas lagi. Nah, selesai nipas itu maka seseorang itu wajib mandi hukumnya.
Jadi wal wiladatu dan melahirkan. Jadi nipas itu wajib mandi. Padahal nipas dengan melahirkan itu biasanya tidak bisa terpisah. Bila orang melahirkan pasti nipasnya keluar. Nah, di sini disebutkan wiladah, melahirkan. Kenapa? Karena orang melahirkan tuh ada yang tidak mengeluarkan darah, cuma basah saja. Nah, itu contohnya misalnya seperti anak Nabi Siti Fatimah. Itu beliau tidak nipas beliau. Nah, itu langsung habis melahirkan Hasan dan Husain itu beliau langsung tidak ada keluar darah, tetapi wajib mandi. Makanya disebutkan di sini yang mewajibkan perempuan itu yang pertama haid, yang kedua nipas, yang ketiga adalah wiladah, artinya melahirkan. Al-mashubatu bil balali, mujibatun lil ghusli qat'an. Jarsidin melahirkan yang disertakan dengan basah, artinya tidak keluar darah, tapi melahirkannya basah. Itu jarsidin tetap hukumnya mandi jarsidin. Wal mujarratu anil balati mujarbatun lil ghusli fil asah. Walaupun jarsidin keluarnya itu asalkan keluarnya di situ, keluarnya itu di situlah, itu tetap mewajibkan mandi walaupun tidak basah, asalkan melahirkan. Karena itu sama dengan keluarnya air mani kalau menurut dalam kitab lain lah. Jadi hukumnya tetap hukumnya mandi wajib. Tetap hukumnya walaupun tidak basah. Tadi kan basah wajib mandi. Nah, jadi perempuan tuh haid, nipas dan melahirkan itu wajib mandi. Wajib mandi ini khusus untuk perempuan. Nah, itu khusus untuk perempuan. Itu walaupun basah kada ada darahnya, tetap wajib mandi menurut kaul yang ashah. Walaupun kering jadi. Walaupun kering tetap wajib mandi menurut artinya kaul yang kaul yang ashah. Mukabilul ashah berarti tidak wajib mandi. Berarti itu. Jadi ulun ulangi. 6 macam yang mewajibkan seseorang itu mandi wajib. Yang pertama bertemunya, memasukkan khasafah kepada kemaluan perempuan. Itu wajib mandinya. Mau memasukkan itu khasafah wajib mandi. Walaupun tidak keluar mani. Yang kedua adalah berarti keluar mani. Adalah keluar mani. Yang ketiga adalah meninggal, wajib mandi. Yang keempat adalah dengan sebab haid. Yang kelima adalah dengan sebab nifas. Yang keenam adalah dengan sebab melahirkan. Maka orang itu wajib mandi hukumnya lah yang mewajibkan mandi. Itulah diantaranya yang mewajibkan mandi ada 6 macam yang mewajibkan kita itu mandi. Nah, itu perlu kita perhatikan lah yang 6 macam ini. Nah, sampai di sini disilahkan, ada waktu kita kurang lebih ya 20 menit untuk tanya jawab. Silahkan yang mau bertanya silahkan. Bagaimana kalau orang itu misalnya operasi, apakah dia wajib mandi? Wajib juga mandi orang itulah, tapi dia tanpa tanpa mengeluarkan darah. Wallahualam. Nah, guru kah masuk rom? Kada. Sama aja rum ulun ini mengawani ulun rum yang satu ini. Kalau maghrib yang ini dan isya rum ulun yang ini. Oh, guru kawakah masuk rum boleh? Ya, ada kalau ditanya kawa ya silahkan. Yang masuk rum siapa namanya nih? Yang mau langsung bertanya silahkan naik. Kalau mau ya langsung bertanya silahkan naik. Kalau yang mau langsung bertanya, seperti itu. Assalamualaikum. Hadang guru lah, nah, dia hadang. Kalau bisa lah masuk nih naik nih on cam kalau bisa. Biar ulun melihat hidung pian. Izin puluh ulun masa bukan Habib saya, Habibur Rahman saya. Masalah. Dimas masalah. Nah, jadi tadi sudah kita membahas masalah mandi. Tadilah yang mewajibkan mandi ada 6. Nah, 3 diantaranya adalah sama-sama laki-laki dan perempuan itu wajib mandi. Di antaranya bertemunya iltikaul khitaini, yaitu bertemunya dua hitanan, artinya 2 kemaluan. Dengan syarat dimasukkan tadi. Masuknya itu adalah khasafahnya, yaitu kepalanya tenggelam. Nah, itu wajib mandi. Nah, itulah baik yang memasukkan ataupun yang dimasukkan wajib mandi. Itu.
Yang kedua adalah keluarnya air mani tadi. Keluarnya air mani. Itu wajib mandi. Baik itu datuk jaga ataupun yang teradat keluarnya ataupun yang tidak teradat. Itu wajib mandi. Agustian masalah. Mujakarah apa ini, Bib? Majalah mujakarahnya kitabnya Fathul Qarib. Kitab Fathul Qarib, tetapi ini sudah masuk kepada bab wajib mandi, mewajibkan mandi. Jadi sudah masuk kepada bab yang mewajibkan mandi. Muhammad silakan, kalau bertanya Usir silakan, yang naik mau bertanya silakan, Fadal. Kalau saya dapat banyak aja yang alim-alim jawab. Masya Allah, tabarakallah. Ampun maaf. Ada yang bertanya di atas, saya lihat dulu lah. Nah, ini khusus kita membaca kitab Fathul Qarib kalau sore. Jadi kalau sore kita baca kitab ini jam 4. Kalau masalah kalbu itu malam hari pakai akun yang ini. Pakai akun yang ini. Ini khusus itu Mujakarah. Nanti malam saya juga pengajian ini pakai ini. Pakai akun MT Nur Mustafa. Itu akun saya yang ini khusus baca kitab fikih. Nah, itu kalau masalah kolbu ya ini nanti. Itu biasa saya malam jam 10 malam biasa saya. Kitab Al-Hikam itu malam Selasa, tadi malam sudah. Kitab Hikam itu malam Selasa habis maghrib, sudah tadi malam, tapi pakai akun ini. Kalau saya live pakai ini ya, pakai yang akun ini maghrib, yang habis maghrib. Kalau malam Selasa itu Kitab Hikam. Kalau malam Kamis malam nanti habis Isya itu Amal Ma'rifah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kitab apa Guru? Kitab Fathul Qarib. Oh, Fathul Qarib Guru lah. Fathul Qarib. Enak betakon bener ya Guru, masalah haid Guru nah. Ya. Ini kau kan aja lah Guru betakon Guru. Belum babnya lagi bab haid. Ini wajib mandi termasuk haid. Nggak apa-apa, umum aja bertanyanya. Kada mesti ini nggak apa-apa. Seperti ulun rum biasanya, ulun kan pakai MT Nur Mustafa itu umum saja bertanyanya. Ini sama-sama umum aja. Nih misalnya kayak ini Guru lah, misalnya biniannya haid Guru. Haidnya nih kebiasaannya 7 hari. Golipnya ininya nih 7 hari. Lalu ampih Guru ada ampih kan ampih 7 hari. Lalu ke 8 hari itu keluar pulang Guru. Nah, itu tuh masih dinamakan darah haid kah Guru atau darah haid? Nah, seperti inilah. Orang itu misalnya kan haid tadi kan paling lama 15 hari. Haid tadi 15 hari. Misalnya orang haid itu anggaplah 5 hari. 5 hari ini ternyata dia itu berhenti haidnya. Berhenti haidnya. Dikiranya sudah berhenti, mandilah dia. Mandi dia. Ternyata di hari yang ke-7, yang ke-8 keluar lagi darah itu. Nah, dia mandi tadi kita menggauli dia, dia sembahyang. Sahkah itu haramkah? Tidak haram. Karena persangkanya adalah selesai haid. Ternyata di hari ke-8, habis 5 hari dia mandi, di hari ke-8, di hari ke-9 keluar haidnya lagi. Kenapa jadi haid lagi? Seperti itu. Nah, dia kan berhenti lagi. Apakah itu termasuk haid? Masih termasuk haid. Kenapa? Karena itu masih di dalam kurun, di dalam waktu 15 hari. Masih di bawah 15 hari. Paham, Pian? Oh, paham lah? Paham. Walaupun 2 hari, 3 hari, dia itu kan apabila dia yakin itu berhenti, kan mandi dia. Dan kita pun sebagai suami meyakini bahwasanya hampir hanya dia haid. Nah, kita gaulilah bini kita tadi. Puasalah di bini kita tadi itu. Ternyata di 10 hari keluar lagi di 10 hari, dan cirinya sama dengan itu darah haid tadi. Nah, selama di bawah itu berarti yang dia sembahyang puasa misalnya, itu tetap sah hukumnya karena sangkanya adalah tadi selesai haidnya. Nah, tetapi keluar lagi di 10 berarti hukumnya adalah darah haid berarti. Nah, misalnya kau membedakan Bang Guru antara darah haid dan istihadah itu kayak apa juga Guru? Istihadah itu bila lewat 15 hari. Misalnya dia tuh datang 15 hari keluar. Nah, 15 hari masih tadi kan misalnya 10 hari berhenti, mandi dia. Nah, pas di ke-14 hari keluar lagi, tuh haid berarti. Di ke-15 hari keluar masih, tuh haid masih. Nah, di ke-16, nah itu mandi dia. Berarti itu istihadah sudah. Walaupun cirinya sama. Karena melewati batas daripada batas paling lama haid. Paham ya?
Tapi guru misalnya Paham? kayak ini guru, misalnya 7 hari itu kan darah haid misalnya nih. Hmm. Inya kaum istiqra guru minandui darah haid lawan darah istihadah tuh nang Bukan ketujuh hari tuh. bisa. Kayak Ketujuh tuh apapun guru. darahnya bentuknya, kalau di bawah 15 tetap hukumnya haid. Oh, Ini tetap darah hukum itu haid kadang guru lah. awal keluar itu hitam. Hitam Oh, kemerah-merahan. Ini iya. kalau hendak akhir itu terang darahnya. Iya. Itu belum bilanya di bawah 15 tetap haid kayak apapun bentuknya. Bilanya 16 baru darah istihadah namanya. Seperti Berarti itu. nang ngaran darah haid tuh guru lah. Lebih pada 15 hari 15 malam guru lah kayak itulah. Itu darah haid berarti 15 hari bila lebih ya, baru Iya, istihadah. iya, iya. Nggih, paham Bilanya, ya? bilanya lebih daripada 15 itu dinamakan darah istihadah guru lah. Walaupun sama bentuknya, Oh, walaupun misalnya lebih kental, tetap hukumnya adalah darah istihadah kalau lebih daripada 15 hari. Kenapa? Karena kaidah fikihnya darah haid itu cuma sampai 15 hari. Understand, Pian? Iya. Nggih. Pian kayang haid. Ada guru. Gak takon bener aja guru. Nggih. Kalau ada bini haid Karena kan kawan gua. ulun itulah, jemaah ulun itu dari maghrib sampai isya bertanya darah haid aja. Jadi kawan ini bingung. Ikam kayang haid ujarnya. Jadi ulun Iya, kan iya. sambut pengajian menanya darah haid aja nya. Nah, itulah. Amun belum 1 bulan haid lagi kayak apa guru? Belum 1 bulan. Iya batasnya di atas 15 hari. Pokoknya bila di atas 15 hari, inya lebih daripada 15 hari, 16 hari. Hidup 20 ternyata dia itu haid, keluar lagi darah. Itu darah apa? Tetap darah istihadah hukumnya. Karena masa suci perempuan itu paling sedikit 15 hari. Kenapa? Karena haidnya itu paling lama adalah 15 hari. Kayak itu Kamelia lah. Nah itu tetap pian wajib sembahyang. Anu, Jadi guru, kayak apa guru, caranya? Nah itu paksa pian basuh. Kada perlu mandi wajib. Karena di bawah daripada, di atas daripada 15 hari baru keluar lagi. Ini paham pian lah. Ini bagus pertanyaan Kamelia nih nah. Ulun suka ini guru membahas ini lah. anu Itu kan di misalnya atas anu Bang, 15 hari keluarnya tadi itu. Nah belum 1 bulan keluar lagi haid ya. Itu bukan haid. Istihadah namanya. misalnya Ini. di dalam 15 hari itu Bang tadi guru darah haid lah darah haid nah nya pinando di dalam 15 hari nih darah haid pinando ya. Cuma ada juga di dalam 15 hari itu lain pada darah haid gurunya. Nah, apakah itu dinamakan istihadah guru? Ada tetap Kata haid kuliah ada guru hukumnya. lah. Karena ini ada kaidahnya tadi Jirulun. Iya, Kaidah iya, haid iya, itu iya. 15 hari. Jadi di dalam 15 hari itu bilanya keluar darah kayak apa bentuknya tetap hukumnya haid. Bila di atas 16 hari itu hukumnya tetap istihadah namanya. Iya, iya, Karena iya. kaidah fikihnya itu paling lama haid adalah 15 hari, paling sedikit masa suci 15 hari. Itu kada bisa dia anu-anu itu. Itu kaidah fikih. Makanya seperti pertanyaan Kamelia di bawahnya, nah bagus. Ulun suka itu pertanyaannya. Kalau sebelum 1 bulannya, tapi haid masih di atas 15 hari berarti di atas 15 hari itu tetap hukumnya istihadah namanya. Karena batasnya harus 15 hari. Seperti itu. Itu kaidahnya tuh. Darah istihadah itu apa guru? Mohon maaf ulun batakun. Soalnya ulun kada tahu. Darah istihadah itu ialah darah yang keluar juga tetapi lewat daripada darah haid. Lewat daripada 15 hari masa haid tadi. Nah, darah istihadah itu kalau bahasanya adalah darah penyakit. Terima kasih Murabi. Masya Allah Murabi. Wah banyak banget balasannya Murabi. Makasih Murabi, bari ulun masalah gib. Ini Murabi ulun nah. 3 utuh nih nah. Ulun jarang menyambatnya 3 utuh. Murabi ulun mudahan sidin sihat masalah. Darah istihadah itu apa guru? Darah istihadah itu darah penyakit namanya. Nggih. Guru bolehkah sapi kurban tapi bergabung akikah? Boleh hukumnya. Di dalam kitab Bajuri juga disebutkan. Boleh aja, misalnya orang itu ada berkurban dan berakikah digabung dalam 1 ekor sapi. Boleh, kada apa-apa. Hukumnya sah. Jawabannya apa? Allahu a'lamu. Allah Ta'ala lebih mengetahui yang diniatakan oleh seorang tadi. Amun 1 minggu haid lagi. Iya Kamelia lah. Kalau Kamelia, kalau ini batasnya tuh 5 hari haid. Habis itu berhenti 5 hari. Yang ke-11 haid lagi, itu masih darah haid. Pokoknya pian hitungnya dari awal itu bila di bawah 15 berarti haid semua. Walaupun bemandak. Kalau pian bemandak misalnya haidnya 5 hari. 6 hari tidak haid, 7 hari tidak haid. Pian mandi dan sembahyang. Atau bulan puasa, pian puasa. Sahkah sembahyang pian tadi?
sah. Puasa sampean sah kah? Sah. Kenapa? Karena pian menyangka bahwasanya itu sudah berhenti haid. Ternyata di hari ke-10 keluar lagi haid. Maka pian bertahan lagi berarti. Di bawah 15 itu berhenti, bertahan, berhenti, keluar lagi di bawah 15 itu tetap hukumnya haid. Berarti itu aja kaidahnya, mengetahuinya. Ulun yang haid pangguru. Inge, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih memberi hadiah. Masalah sambil-sambil kita membacalah. Umpat batakun guru kayak apa caranya syarat nikah batin ibu apa termasuk wajib? Nikah batin itu tidak wajib hukumnya angahe. Dan itu tidak ada di hukum syariat. Yang nikah batin itu. Nikah batin itu adalah orang-orang yang mengajem belajar ilmu tasawuf, ilmu hakikat biasanya itu. Belajar itu. Nikah batin itu yang perempuan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Misalnya asyhadu alla ilaha illallah, yang laki mengucapkan Muhammad Rasulullah. Seperti itu. Atau yang laki mengucapkan la ilaha illallah, yang perempuan mengucapkan Muhammad Rasulullah. Ini syaratnya lah angah hiduplah orang itu sudah kawin. Jangan asal tetamu bibinian kena, ayo kita nikah batin. Kada penguluan, asal ketemu. Nah, maksudnya ini nikah batin ini orang yang sudah 2 laki bini itu tafaulan. Tafaulan karena kalimat 2 kalimat syahadah itu kada pernah terpisah. Jadi kalau orang mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu kada pernah terpisah kalimat itu. Jadi orang yang sudah kawin itu mengucapkan itu, satu mengucapkan kalimat syahadat sepanggal, kalimat tauhid, yang satu kalimat tuh syahadat Rasul namanya. Apa itu? Jangan pian pakai itu kada ada hukumnya di hukum syariat. Nikah batin mun kada nikah batin kada sah nikahnya dah. Asalkan nikah yang ada ini sah, sudah sah hukumnya. Itu. Dan itu jangan dipakai misalnya ketemu perempuan nikah batin kita aja, boleh aja sudah berhubungan. Asal nikah batin tuh ada boleh itu, hancur dunia. Perbetakon lagi kau lagi gerak. Perbetakon kau lagi gerak. Boleh aja ada bapak yang bertakon sambil menjawab ulun di bawah. Nggih. Anu kayak ini guru kisahnya. Orang nih misalnya guru lah misalnya belum sampai tuntung masa iddahnya guru binian. Lalu dibawanya nikah. Dan nikahnya ada sah hukumnya nikahnya. Bila belum selesai iddahnya. Dan nikahnya pulang guru kada tanpa sepengetahuan walinya guru nah itu kayak makinnya 2 kali kada sahnya. Sedangkan orang itu perempuan itu tidak menyelesaikan iddahnya itu sudah kada sah. Tapi sah. Jadi tapi sudah terjadi pernikahan guru itu jinah hukumnya pasah hukumnya nikahnya wajib dipasah lah guru. Pasah sudah, maksudnya pasah itu artinya kada sah, rusak nikahnya karena kada memenuhi syarat. Jadi syaratnya perempuan itu nikah apabila sudah ditalak itu dia harus menyelesaikan iddahnya. Berapa iddahnya? Itu 3 kali masa suci 90 hari. 90 hari itu ditambah masa haidnya misalnya 6 hari 6 hari. Ya kurang lebih 115 hari atau 112 hari. Kalau ini haidnya 15 hari berarti 99 tambah 3 kali 15. Berarti 4 bulan. Kalau nyan haidnya misalnya 4 hari aja ya sekitar 3 bulan 10 hari masa iddahnya. Tergantung haidnya perempuan itu. Kalau tapi yang pastinya adalah 3 kali masa suci yaitu 90 hari tambah masa haidnya. 3 bulan itu 3 kali haid kan berapa? Wahyu, terima kasih, Masya Allah. Paham Bian? Jadi kada sah nikahnya. Perempuan itu apabila dia belum selesai iddahnya lalu dia nikah kada sah. Kada sah nikahnya. Berarti wajib iddah atau guru lah. Wajib iddah itu. Karena apa? Takutnya lakinya tuh ada menggaulinya. Makanya masa 3 bulan itu ketahuan hamil dan tidaknya. Makanya Al-Quran itu menyuruh 3 bulan. Nabi itu menyuruh 3 bulan. Karena bila 3 bulan itu ketahuan bayinya tuh dari laki yang terdahulu kena. Wahyu, terima kasih. Paham ya? Misalnya anu guru. Misalnya sudah terjadi pernikahan nih guru lah. Lawan laki nang padude ini nya mawatak guru lawan laki nang padude nih. Padahal sedangkan kan nikahnya itu nikah pasat nih. Cuma sudah diwatak oleh laki yang kedua nih guru. Betianan guru. Iya, hukumnya. Betianan guru. Nah, lalu anak tuh karena kada sah nikahnya. Anaknya tuh kena lahir misalnya kejadian anaknya tuh lahir, anaknya tuh anak binnya bin siapa guru? Nah, itu tergantung dia nikah nanti. Dia kalau pasah nikah berarti hukumnya jinah. Jadi anaknya tuh di luar nikah berarti. Tetapi kalau dinikahinya lagi basah,
Ini jarurang ikam nikah desah nikahnya karena perempuan ini adalah belum sampai iddahnya. Lalu ikam kawini. Kan berarti hukumnya jinah. Dan ternyata di wataknya, di waktu itu, walaupun nikah tadi, nikahnya kadesa di wataknya, digaulinya, lalu dia itu hamil perempuan tadi itu. Nah itu nanti dihitung di nikah kedua. Di nikah kedua. Nah selesaikan dulu iddah perempuan tadi walaupun sudah di wataknya. Dan nikahnya tadi tidak sah. Dan ternyata sewaktu dia menyelesaikan ini ternyata hamil. Nah itu kada ketahuan anak siapa. Apakah benar anak yang menikahi hanyar atau tidak. Itulah karena dia melanggar iddah tadi itu. Melanggar iddah tadi. Melanggar iddahnya. Nah lalu masalahnya itu timbul seperti ini. Apabila dia menikahi yang kedua. Dengarkan ulunlah, ini rumit masalahnya. Apabila dia menikahi yang kedua. Tadi kan sudah dinikahinya tapi nikahnya tidak sah karena tidak menyelesaikan masa iddah. Paham lah pian? Buka aja anu pian supaya pian paham. Yang lain juga paham nantilah. Ini rumit masalahnya rumit. Nah ini sama dengan anak jinah saudara. Tapi anak jinahnya kena masalah nasabnya seperti ini. Apabila setelah dia nikahi itu lahir anaknya di atas 6 bulan. Ini sama aja dengan perempuan jinah lah, sama dengan perempuan yang hamil duluan. Perempuan yang hamil duluan atau yang tidak sah nikahnya tadi itu, apabila dia nikahi, habis dia menikahi, misalnya bulan 1, tanggal 1, lahir anaknya itu di bulan 7, maka anaknya itu dinasapakan dengan orang yang menikahinya. Paham ya? Dinasapakan dengan orang yang menikahinya, walinya boleh dia dan dia dapat warisan anaknya tadi. Itu kalau nikah, habis nikah lahirnya 6 bulan atau 7 bulan. Tetapi kalau perempuan yang hamil duluan, hamil di luar nikah, sama tadi dinikahi orang di masa iddah, itu namanya hamil di luar nikah juga karena nikahnya tidak sah. Nah orang yang hamil di luar nikahnya apabila yang menikahi ini, baik yang menjinahi atau yang tidak, lahirnya di atas 6 bulan atau 6 bulan, tetap hukumnya nasabnya kepada yang menikahi. Apabila habis dia menikahi, dihitung tanggal dia menikahi, itu habis itu lahir 5 bulan, 4 bulan, 3 bulan, sebulan, 2 hari, 3 hari, pokoknya di bawah 6 bulan. Itu anak itu dihukumkan adalah nasabnya kepada ibunya. Dan tidak boleh yang menikahi itu menjadi walinya. Dan dia tidak mendapat warisannya. Dan bayar zakat fitrahnya ibunya. Itu kalau di bawah 6 bulan. Seperti itulah perempuan di luar nikah. Jadi kalau perempuan di luar nikah, itu mudah-mudahan kita terhindar semuanya. Itu mudah-mudahan, itu kalau dia nikah habis nikah, itu di bawah 6 bulan, maka dia tidak mendapatkan hak warisnya, tidak mendapatkan hak walinya, tidak mendapatkan hak nasabnya dengan si laki-laki itu. Tetapi bila di atas 6 bulan setelah dia nikah, maka semuanya normal seperti biasa. Wallahu a'lam. Itu biasa. Paham? Iya. Ya, kalau paham tuh syukur 4 akan naik lagi esok. Makanya hayah itu nah, kalau bisa ditulis. Nah, ini bujur hana kue nah ditulis jersiden. Apabila itu ditulis. Kandangan hadir, Masya Allah. Terima kasih yang membeli urun hadiah. Menggip terima kasih sambil menunggu pertanyaan ini banyak nah. Keluar lip 4 bulan. Masalah terima kasih. Selamat sore, boleh kalau 4 gabung boleh, enggak apa-apa. Naik boleh kalau ini naik ada yang naik. Kalau mau naik bertanya langsung enggak apa-apa. Waktunya sedikit lagi. Saya mau hadir majelis, mau pergi ke majelis. Sedikit lagi waktunya. Ya, silahkan yang naik di atas, silahkan kalau mau bertanya. Menikah binian batina bolehlah guru. Menikahi bayi binian batianan kalau maksudnya. Iya tadi yang sudah ulun jelaskan. Emlah guru syarat jamaah itu kayak pada niatnya. Ya. Syarat jamaah itu syaratnya. Nah, kalau naik nih kada paham nih berarti. Kalau naik di mute lah kalau kada bertanya. Menikahi binian batianan sudah. Syarat jamaah itu kayak apa dan niatnya apa? Syarat jamaah itu ada syaratnya. Ada syaratnya. Yang pertama syarat yang umum adalah musafir. Dan musafirnya itu harus perjalanannya tidak maksiat. Dan perjalanannya itu kurang lebih 100 km.
100 km perjalanannya. Kalau menjamak saja itu 50 km boleh. Kalau dia menjamak dan mengkasar itu syaratnya adalah 100 km. Kapan mulai menjamak itu boleh? Menjamak itu boleh ketika kita itu sudah keluar dari kampung kita. Walaupun 1 kilo baru keluar dari kampung kita, kita mau bepergian ke tempat yang 100 km tadi dengan niat tidak maksiat, maka sudah boleh. Jangan menjamak di rumahnya, tulak sudah boleh. Keluar daripada kampung, batas kampung ada misalnya. Ini kampung janda, ini kampung duda. Nah, di kampung duda itu boleh tapi ya menjamak tadi itu. Bro, misalnya anu Bang Bro, niat bermukim di tengah jalan nggak ya Bang Bro? Niat bermukim kada apa-apa dulu niatnya, kada jadi masalah. Yang penting perjalanannya jauh. Perjalanan jauh karena kita itu menjamak dan mengkasar tuh boleh 3 hari setelah kita sampai ke tempat tujuan. Bila lebih daripada 3 hari, berarti hukumnya mukim sudah kita. Kada boleh lagi. Kalau niatnya mukim saja, tetapi musafir masih ada apa-apa. Ini Bro, makanya kita tuh musafir itulah kayak ini, boleh menjamak itu tulak boleh, bulikannya pun boleh juga kita menjamak dan mengkasar. Jangan dikira-kira tulak aja buliknya kada boleh, kada. Buliknya pun boleh, asal jangan masuk batas kampung lagi. Boleh. Amun misalnya kayak ini Bang Bro, perjalanan 100 km guru lah umpama. Ya. Jadi pas di tengah jalan tuh guru niatnya bermukim di tengah jalan tuh. Nah, masihkah guru masihkah dipatok gitu? Itu darurat namanya. Sedangkan orang mukimnya boleh musafir. Orang mukim itu sebenarnya boleh menjamak dengan syarat. Nah, 1 sakit. 2 karena hujan dilanggar misalnya tuh nanti beda pembahasannya. Karena sakit misalnya zuhur sakit harus menjamak jamak takdimnya, jamak takhir. Itu boleh kalau orang sakit. Berarti itulah asarnya segar misalnya. Tapi itu nanti masalahnya kada usah ulun jelaskan di sini nanti pian salah paham. Itu perlu penjelasan yang detail nanti itu. Ini kan orang kita tadi musafir. Ternyata di tengah jalan dia mukim. Di tengah jalan. Kata apa-apa, tetap bolehnya tuh. Nah, apabila belum sampai misalnya niatnya mukim tadi itu belum sampai misalnya 100 km itu dia boleh menjamak saja. Tetapi kalau dia niatnya memang tujuannya itu 100 km, itu walaupun dia mukim di tengah jalan, bersinggah di tengah jalan tadi boleh jadi dia itu mengkasar. Tapi tujuannya belum selesai sampai 100 km. Paham ya? Ya, ada Bapak. Karena kita itu mesti 100 km itu berhenti bermalam kah, 1 malam, 2 malam kah? Itu pasti malam. Itu 3 malam itu yang boleh menjamak dan mengkasar. Kalau menjamaknya saja itu boleh sampai 12 hari bila sampai ke tujuan. Nah, itu beda lagi hukumnya nanti. Nah, itu. Ya, ulun sambil menjawabkanlah ini timbul terlambat ulun nih. Guru 4 batakun, bolehlah, boleh aja lah salat membaca ayat apa tuh? Mata baki jim. Pas membaca ayat minta rida ulun. Nggih, saman. Sembahyang itu pada dasarnya hukumnya kalau kita sembahyang memejamkan mata hukumnya makruh. Tetapi kalau kita tuh tidak bisa khusyuk kecuali dengan berpajam maka hukumnya tidak makruh. Dengan memejamkan mata apabila kita tidak bisa khusyuk kecuali dengan memejamkan mata maka hukumnya memejamkan mata tadi adalah hukumnya tidak makruh. Hukum asal adalah makruh. Membaca ayat dari awal sampai akhir misalnya berpajam aja karena kada bisa khusyuk. Kada apa-apa. Kalau berpajam biasa batalkah salatnya? Tidak batal. Kenapa? Hukumnya makruh saja. Guru salat jamak lawan niatnya kayak apa? Sudah ulun tadi lah niatnya kayak nah. Nah, niatnya tuh kena ada menjamak, panjang penjelasannya sebenarnya lah. Niatnya tadi seperti ini misalnya menjamak 4 rakaat. Usalli farda juhri majmu'an alaihil asru arba rakatin lillahi ta'ala. Itu kalau jamak takdim. Kalau jamak takhirnya usalli fardal asri majmu'an alaihil zuhru arba rakatin lillahi ta'ala. Seperti itu. Kalau makmuman tambah makmum jadi imam jadi imam. Kalau yang mengkasar seperti apa niatnya? Usalli farda juri majmu'an wa kasran alaihil asru rak'ataini lillahi ta'ala. Nah, itu kalau mengkasar. Ingatkanlah menjamak itu berarti 4 rakaat. Kalau mengkasar berarti ketemu zuhur 2 rakaat, ketemu asar 2 rakaat. Kalau jamak kasar, nah 3 buting.
Tiga masalahnya tuh. Kalau jamak kasar, zuhur dan asar dilakukan di waktu yang satu, yaitu 2 rakaat. Misalnya waktu zuhur dilakukan zuhurnya 2 rakaat, asarnya 2 rakaat, itu namanya dijamak, namanya di waktu zuhur, jamak takdim namanya. Tapi kalau pian misalnya tidak mau menjamak, mengkasar saja, zuhur sampai kerjakan 2 rakaat, tidak apa-apa. Nanti ketemu asar 2 rakaat lagi, itu dengan syarat perjalanannya 100 km. Kalau jamak berarti dikumpulkan maksudnya. Ingatkan, kalau jamak berarti dikumpulkan. Kalau kasar saja berarti tidak dikumpulkan. Kalau jamak kasar baru namanya dikumpulkan. Understand? Nah, itu. 82 km masih masuk lagi, Bro. Hah? 82 km Bang misalnya masuk lagi. Masuk di 82 km. Maksud ulun kalau mengkasar itu kada boleh harus lewat 50 km. Tapi pian menjamak mengkasarnya itu asal tujuan pian 80 km dan tidak maksiat, kada hendak menjablay, kada hendak merampok. Itu asalkan pian itu keluar dari batas kampung pian boleh, dan pian menjamak mengkasar. Asal jangan di rumah aja menggawinya. Wah, ini kada boleh baru 6 kilo kita ini. Tapi ngaran kampungnya sudah berbeda dari kampung kita, maka boleh pian masih menjamak. Begitu juga kena pian datang. Sebelum pian masuk ke kampung pian itu pian boleh menjamak dan mengkasar masih. Bila sudah masuk batas kampung, kada boleh lagi. Itu namanya sampai kepada tujuan. Tujuan kita boleh. Kalau sampai ke tujuan yang kita tuju itu, biar 3 hari pian di situ menjamak, tidak apa-apa. Yang Ini, boleh Guru, ke ada kampung, yang boleh kari misalnya, itu kada boleh. Ada pertanyaan Guru pulang nah. Jar. Bilanya kita tuh bepergian Guru lah, misalnya di hari Jumat ya kala. Nggih. Makruh jar Guru bepergian di hari Jumat tuh jar. Karena bilanya kita bepergian aja, otomatis sembahyang Jumat nih nanti masjid tuh bilanya kada di kita aja, kurang aja. Nah, kayak itu Guru kayak apa maksudnya Guru? Kada kurang. Di kampung itu 6.000 penduduknya, ada kekurangan. Yang kurang itu kurang 40, itu haram kita bepergian. Karena orang kada kau Jumatan. Sebab kita yang satu menggenapinya. Nah, haram itu seperti ini. Haram itu di dalam kitab Minhajul Qawim, apabila kita berpergian jauh di hari Jumat, satu, kada mendapatkan di perjalanan itu orang berjumatan. Orang bahari kan kada ada masjid, kada ada mendapati masjid. Nah, itu haram. Itu di pagi hari perginya. Kalau perginya di malam hari kada apa-apa juga. Nah, itu perbedaannya. Ini ulun lah minta maaf nah. Ulun kada kawa ini menerusakan sampai di sini aja. Pian hendak ini ulun nak ke majelis. Jadi ini kita pian habis maghrib kurang lebih sejam lagi ulun pakai akun yang ini nah. Imti Nurul Mustafa ini di follow saja itu. Nah, ini ulun kada kawa menerusakan pertanyaan. Kalau ulun pertanyaan tarus ini habis waktu ulun kada kawa majelis ulun. Pokoknya setiap sore insyaallah kalau kada ada halangan kita tetap membaca kitab ini, dan kalau hendak kena sempurnanya pertanyaan-pertanyaan pian ini yang khusus kitab Fathul Qarib ini ulun masukkan di YouTube ulun, di YouTube yang satunya yaitu Mustafa Al-Qurawi Al-Mustafa. Nah, itulah YouTube-nya. Minta maaf kalau yang satunya YouTube-nya Imti Nurul Mustafa Lamandau. Itu yang pengajian yang maghrib tanya jawab insyaallah. Minta maaf, minta ridha, minta halal seberataan, mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang memberi gift.